Halo teman-teman di kanal YouTube-nya Wimar Witular. Kali ini YouTube-nya Wimar Witular, aku yang pandu. Kalau misalnya dulu Wimar Witular nih kan sang raja pemandu, kali ini aku dikasih kesempatan buat latihan, buat belajar memandu, sekaligus ya masih belajar sih sekarang. Bertemu lagi dengan saya Monica Ayu di kanal YouTube-nya Wimar Witular. Sudah banyak ya videonya, kalian jangan lupa buat like, comment, dan subscribe supaya kalian tetap up to date soal video-video baru, karena video di YouTube-nya WW ini banyak banget formatnya ya, Wem. Ada beda-beda dari tiap zaman. Hari ini ada perspektif baru, ada perspektif Wimar, ada macam-macam lah. Kali ini nih, saya sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang cinta dengan Wimar Witular dan juga penasaran terhadap sesuatu. Makanya mereka tanya. Sudah saya kumpulkan dan hari ini udah ada 4 pertanyaan. Aduh, nggak kelihatan. Hari ini ada 4 pertanyaan. Perempuan laki-laki ya. Netizennya perempuan laki-laki. Campur, weh. Nggak apa-apa kan? Laki-laki mah nggak mungkin cinta dong. Ya. Cinta bukan dengan cinta-cinta yang cinta, weh. Ya. Kasian dong nanti dibilang nggak cinta. Ya. Jadi ada 4 pertanyaan dari berbagai topik. Jadi nggak cuma politik. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka penasaran aja gitu juga ada. Nah, di sini Wewe harus menjawab setiap pertanyaan ya, Wewe, yang Monik tanyakan. Pasti. Nah, pertanyaan yang pertama, kita mulai dari yang ringan-ringan ya. Gimana sih bucin di zaman Wewe dulu? Wewe tahu bucin nggak? Nggak tahu bucin. Bucin itu tuh istilah anak zaman sekarang, Wewe. Singkatan dari budak cinta. Jadi pasangan-pasangan yang cinta banget sama pasangannya sampai mereka bucin. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Nah, gimana tuh bucin waktu zaman Wewe tuh ada nggak? Ya, kalau nggak ada orang nggak bisa melahirkan kan ya. Pasti dari awal zaman banyak bucin. Apalagi WW. WW memang makhluk yang dikendalikan oleh hawa cinta. Kalau nggak ada cinta, WW itu sedih ya. Sama, cuman nggak pakai internet aja kalau dulu sih. Kalau anak zaman sekarang kan, misalnya mereka pacaran gitu ya, we. Terus nanti yang satunya nih sampai pasang wallpaper, foto bareng, chat setiap hari. Kalau kita lagi ada kelas di sekolah, dia tetap chat. Makanya orang bilang nih, budak cinta nih, diperbudak karena cinta. Nah, zaman Wewe dulu tuh, apa sih hal-hal yang dilakukan untuk menunjukkan kemesraan tuh, apa-apa aja, Wewe? Ada istilah-istilah kayak bucin juga nggak? Ya, kalau dulu lagi di kelas itu nggak bisa internet, ya kita coret-coret di kertas, terus nanti kertasnya kita kirim gitu. Pokoknya kita menunjukkan kita tiap saat itu memang memikirkan si orang yang satu itu. Itu bucin zaman dulu. Jadi kalau bucin itu memang semua tuh kalah penting sama cinta. Iya. Dosen ya nggak penting, pelajaran nggak penting, cari duit pun nggak penting. Yang penting ada cinta gitu. Wewe juga mengalami tuh kayaknya tuh. Sangat. Nah, ini nggak, sekarang tuh kan jadi omongan. Boleh nggak sih kita bucin? Apakah boleh tapi kadarnya beda atau harusnya gimana, we? Boleh, itu adalah hak dasar manusia. We live to love and be loved. We live to love and be loved. And be loved. Bagi para pemirsa yang bucin-bucin, itu ternyata ya boleh-boleh aja karena hak kita ya, we. Ya itu inspirasi kok. Kalau kita bucin itu lagi dapat suasananya, dapat orangnya, kita kan ngapa-ngapain semangat gitu. Kalau enggak kita males gitu. Jadi itu inspirasi. Sumber inspirasi, sumber kreativitas. Kalau orang pintar bikin lagu, di situ dia bikin lagu. Kalau aku nggak pintar bikin lagu, nggak tahu bikin apa ya. Pokoknya jadi hidupnya semangat.
Ini baru nih namanya bucin positif. Jadi jangan menyita banyak waktu hanya untuk itu, tapi gimana caranya dijadikan inspirasi ya, weh. Dijadiin Iya, semangat buat melakukan pekerjaan. Tetap harus produktif kan, weh, walaupun kita bucin. iya, karena biasanya orang-orang yang saya cintai juga nggak suka kalau aku cuma ngelamun aja gitu. Mm. Tuh, sekarang tuh soalnya anak zaman sekarang katanya generasi rebahan, weh. Apalagi di zaman seperti ini semuanya dari rumah. Jadi hobi kita tuh udah bukan membaca, mendengarkan musik gitu, tapi udah rebahan anak zaman sekarang. Jadi Rebahan, baring. rebahan. Iya, berbaring. Jadi kalau kalau zaman dulu pas kita masih sekolah, bukan zaman dulu sih, kemarin nih weh, kalau kita sekolah, anak-anak sekolah kan menunggu-nunggu hari Sabtu, hari Minggu supaya libur. Mereka bisa bangun siang gitu. Nah, karena sekarang ada pandemi, terus semuanya kegiatan dari rumah, mereka lebih banyak waktu di rumah. Bahkan Zoom aja banyak yang di atas tempat tidur. Makanya jadi disebut generasi rebahan, dikit-dikit baring. Jadi lemes-lemes gitu weh. Sukanya baring, nonton film. Saya kira baring nonton film itu nggak salah gitu. Sebab film bikin kita semangat. Baring nambah tenaga kita. Jadi saya sambil baring lihat ada anjing lari-lari. Banyak hal-hal lucu. Baring bisa ngelamun, baring bisa nulis laporan, bisa nulis artikel. Saya kalau nggak baring nggak bisa nulis artikel. Jadi tetap dimanfaatkan sesuai dengan Iya, nggak usah porsinya ya. diganggu oleh hal-hal yang remeh, baring atau enggak. Yang penting suasana jiwa kita ada di mana. Gitu. Iya. Yang penting tetap produktif dan bukan males-malesan ya, weh, baring tuh. Yang penting is happy. Produktif itu datang dari happy. Happy dulu, jangan produktif dulu. Kalau dipaksakan produktif malah jadi malas gitu ya, karena jadi beban itu kerjaan. Kalau saya lagi semangat, kalau misalnya dapat WA dari Monik, wah semangat aku kan tek gitu. Ngetiknya gitu, weh. Iya, karena nggak kelihatan. Oke, tuh jadi buat para remaja-remaja, orang-orang yang suka rebahan, masih bukan jadi masalah, tidak usah dipikir yang berat-berat ya, weh. Rebahan emang untuk mengumpulkan energi. Jangan jadi masalah. Mungkin orang suka permasalahan karena dia nggak tahu yang rebahan dikira malas, padahal enggak, dikira cari posisi yang enak aja gitu untuk bisa nelpon orang, untuk bisa nulis. Jadi nggak usah diganggu oleh hal-hal yang kecil. Betul, dan orang-orang juga jangan terpengaruh dengan konotasi yang seperti itu ya, weh. Nanti udah sugesti lagi kalau rebahan, sugestinya Kalau malas, kita sugestinya apa. berprestasi dan kita itu produktif dan kita tuh rebahan dan terkenal rebahan malah jadi keren. Gue mau rebahan biar kayak si keren itu gitu kan. Bener. Wah, ini sisi lain dari rebahan, guys, yang kita bahas pada episode kali ini. Menarik ya, sisi lain dari bucin, sisi lain dari rebahan. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2 nih, mungkin orang yang mengamati kiprah WW ketika bersama dengan Gus Dur. Jadi pertanyaannya juga mengenai itu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih dulu DPR disebut Taman Kanak-Kanak? Ini dari sudut pandang Gus Dur berarti ya, Weh? Iya, tapi kan banyak yang setuju. Dan sekarang terbukti bahwa orang masuk ke DPR itu mempersoalkan hal-hal yang nggak penting gitu. Hal-hal yang penting itu dipersoalkan di tempat lain gitu. Jadi orang tuh cekcok di DPR tuh ribut gitu. Karena itu Gus Dur bilang itu sih taman kanak-kanak. Tapi istilah itu hidup sampai sekarang karena orang suka bilang benar juga tuh Gus Dur emang taman kanak-kanak gitu. Itu waktu apa sih, Weh, Gus Dur bilang itu pas lagi apa tuh? Ya waktu dia jadi presiden tahun 2000. Maksudnya lagi pidato kah atau? Pada umumnya.
Pada Oh, umumnya kalau di DPR banyak cekcok soal nggak penting, dia mm-mm. bilang ya biar aja deh sama anak-anak memang ribut gitu kan. Waktu itu gimana, weh, ketika muncul istilah itu dikenal sama orang-orang? Apa mungkin ada yang marah? Ada yang maki-maki, ada yang sorak-sorak. Ada yang bilang bener nih bener, ada yang Hmm. maki-maki. Itu ketahuan yang maki-maki itu orang yang dimaksud teman kanak-kanak. Orang yang sorak-sorak itu Hmm. orang yang cari teman untuk menuduh orang lain teman kanak-kanak. Gitu. Tapi banyak ya, weh, istilah-istilah yang Gus Dur sampaikan yang masih sering kita dengar gitu, masih disukain, masih orang pada setuju sampai sekarang. Ya, kalau nggak ada orang yang setuju, nggak akan diingat istilahnya ya. Jadi istilah itu punya masa hidupnya karena dia tuh berlaku gitu. Oke. Iya juga ya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Kalau misalnya tren main dan jajanan zaman dulu tuh apa sih, weh? Zaman dulu tuh saya hidup 75 tahun, jadi tiap zaman ada mainannya gitu ya. Ada zaman main kejar layang-layang misalnya main itu ya. Main gasing gitu ya. Tahu nggak main gasing? Ada Wewe, gitu. Wewe masih ngerasain ini nggak, Wewe main benteng? Ada nggak tuh dulu? Pernah lihat dengan orang lain main benteng tapi saya sendiri nggak ikut, nggak tahu, nggak cocok kali kelompok umurnya. Berarti tuh waktu kapan tuh, Wewe? Gasing tuh mungkin SD ya? Gasing SMP, ya Oh, SD. SM, SD kelas 5, kelas 6. SD, SMP. Nah, terus juga penanya kita soal mainan ini juga nanya soal jajanan. Kalau zaman sekarang, jajanan itu makin berkembang, variasinya, ide orang tuh kayaknya muncul-muncul dari dulu, misalnya aci dicolok jadi cilok, sekarang udah advance, perkembangan jajanan. Ada cilung, tahu cilung nggak? Apa tuh Cilu? Aci digulung. Baru Jadi tahu. jadi dia jual aci pakai air gitu, terus digoreng, sama dia digulung-gulung dikasih bumbu-bumbu. Itu Nggak namanya usah, cilung. kedengarannya kurang sehat. Nah, ini terlepas dari sehat enggak, ini kita ngomongin bentuknya aja, Kalau zaman Wewe dulu, apa, jajanan-jajanan yang sering dimakan zaman kecil? Jajanan yang apa namanya umum dan cukup besar, artinya biayanya segala, itu ada 3 tuh, rujak, asinan, sama gado-gado, sama ketoprak. Dulu uang jajan saya tuh 5.000 seminggu gitu ya. Nah, harus mikir, soalnya kalau makan ketoprak itu udah lupa sih. Kalau ketoprak 3 rupiah, uang 3 jajannya rupiah? tuh 5 rupiah, 5 rupiah. Oke. Jadi kalau dipakai buat ketoprak tinggal 2 perak gitu. Perak. Dan 2 tuh nggak cukup buat gado-gado juga. Kalau 2 tuh hanya cukup buat rujak. Kalau segala masih kurang, yang kita beli itu kacang rebus. Kacang rebus soalnya bisa ditakar, minta kacang rebus setengah perak gitu. Jadi memang enaknya uang jajannya itu koin, jadi gampang diatur. Oke. Kalau jajanan-jajanan yang lebih murah dari kacang, ada nggak? Kayaknya paling murah tuh kacang lah. Paling murah kacang ya. Paling mahal tuh ketoprak. Nah, kalau misalnya sekarang, selain aci-aci itu ya, juga ada misalnya es kue. Dulu Wewe ada nggak es kue? Enggak, paling ada es apa ya? Es puding gitu ya. Oh, Lain ya. lain, sekarang mungkin lebih inovatif ya, para pedagang itu menarik anak-anak kecil. Jadi esnya berwarna-warni, terus kalau kita makan itu kayak ada kue chiffonnya gitu dalamnya, Pastilah. Zaman sekarang sih
produknya sangat ragam ya. Tapi saya enggak, karena saya di rumah saya, ibu saya itu sangat fanatik soal kesehatan. Jadi kita nggak boleh banyak jajan gitu. Soalnya dia bilang, emangnya masakan mami itu nggak enak gitu kan. Jadi kita kalau jajan tuh harus diam-diam. Oh, harus ngumpet-ngumpet. Nah, kalau misalnya mau tanya nih, We, apa jajanan atau makanan kekinian yang paling Wewe suka sekarang? Yang kekinian? Kue lumpur. Kue lumpur pakai topping-topping nggak, We? Ada topping coklat gitu? Enggak, kue lumpur tuh cuma ada satu kismis aja di situ. Oh, kalau misalnya... Kalau dibikin macam-macam nggak enak. Kalau misalnya ini, We, apa namanya makanan kekinian zaman sekarang tuh ayam file dikasih tepung, digunting-gunting, terus dikasih bumbu-bumbu gitu. Wah, itu canggih sekali, nggak tahu tuh saya. Ah, pasti Wewe pernah nih di mall. Ini ada kok di mall, We. Apa? Apa ya, nanti kita sebut merek lagi. Itu ini sih, We, Taiwanese snacks. Jadi snack orang Taiwan diadopsi, dibikin di sini. Oh, Kalau misalnya apa namanya makanan-makanan lain, oh bukan makanan, saya tuh dengar kalau misalnya bukan dengar ya, saya juga tahu Wewe kan suka kopi. Ya. Wewe suka kopi dan suka. Bukan tempat makan anak-anak, itu kopi mah orang dewasa. Iya, kopi sih udah lifestyle kekinian aja, We, orang minum kopi, ya kan, We? Betul. Wewe, gimana tuh, We, ngelihat kalau misalnya sekarang kopi udah jadi lifestyle? Banyak orang yang mungkin mereka awalnya nggak suka, tapi karena variasi yang beragam, kopi susu gula aren, kopi susu pandan, orang jadi suka dan rasanya tuh sugesti, We. Kalau kerja nggak minum kopi... Gue pengen minum susu, kopi. Kalau misalnya orang nggak minum kopi, kayak nggak semangat, ngantuk gitu. Tuh gimana tuh yang ngelihatnya sebagai orang yang emang suka kopi? Saya sih suka kopi, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa lah gitu. Nggak bergantung ya, We? Nggak harus ada kopi? Nggak harus. Kalau nggak bikin di rumah aja bisa. Tapi gimana Wewe ngelihat anak-anak zaman sekarang nih yang punya gaya hidup baru yaitu ngopi setiap hari? Siswa atau apa ya? Apa aja loh, We, sekarang mahasiswa juga suka ngopi. Orang kantor setiap mau berangkat, jam istirahat, mereka beli kopi. Ya bagus aja kalau itu apa? Kita kan penghasil kopi, tapi kita harus juga mendukung, menyebut merek nih, kayak Kopi Kenanga gitu ya. Dia juga mengekspor biji kopi gitu keluar. Jadi kita bukan cuman kalau misalnya kopi Starbucks gitu, itu kopinya dari kita, tapi diolahnya di tempat lain. Nggak ada salahnya menurut saya. Kecuali ya secara kesehatan kedokteran, memang harus dijaga, jangan mengganggu selera makan, jangan mengganggu ini dan itu. Tapi buat sementara orang, termasuk saya, kopi itu nggak mempengaruhi, nggak bikin ngantuk, nggak bikin marah, nggak bikin apa gitu. Oke aja. Cuman mahal aja kali kalau zaman dulu nggak ada orang jajan kopi susu gitu, nggak ada. Nah, zaman perubahan kopi itu kan juga ini ya, We, maksudnya karena kita jadi tahu franchise kopi dunia yang mulai masuk ke Indonesia, kita kan jadi tahu variasinya. Kalau zaman dulu, kopi hitam tuh kan identiknya bapak-bapak yang minum kan, We. Kopi hitam gitu kan, yang minum suka di warung. Kalau kita nonton film Sidul aja tuh biasanya pedagang-pedagang, tetangga-tetangganya tuh ke warung emak ngopi gitu kan. Nah, gimana tuh Wewe melihatnya? Kalau zaman dulu emang kopi cuman buat bapak-bapak, We? Iya, jadi anak-anak mah nggak minum kopi. Mahasiswa aja nggak minum kopi. Mahasiswa, misalnya waktu saya sekolah sebagai mahasiswa, kalau jajan itu kalau mau minum makan itu ke
tempat bakso, warung bakso. Hmm. Yang terkenal warung bakso ini bukan cari minuman. Kalau minum tuh minumnya es cendol gitu ya. Kayak begitulah minuman manis. Jadi kopi tuh nggak ada. Kopi tuh iya bapak-bapak betul. Baru ketika Starbucks masuk sini itu menjadi populer gitu. Nah, benar. Dan sekarang karena rasa-rasanya kan banyak yang manis, yang nggak suka kopi pahit, udah ada misalnya karamel, sirup karamel, ya kan, ada sirup vanila, Iya, ada orang bilang saya pandan. nggak bisa bedakan apa aja gitu. Di rumah juga kalau beli kopi sekarang pasti mesennya lewat Grab begitu kan, lewat dikirim orang, kita nggak keluar. Nah itu saya minum apa yang dipesan sama anak saya aja gitu. Dan dia senang eksperimen, coba-coba. Oke, jadi kalau zaman dulu sih adanya warung bakso, warung mie ayam, cendol, es campur gitu kali ya, weh? Ya betul. Lebih Udah pada ada makanan. Lebih pada makanan daripada minuman. Udah ada kafe-kafe gitu belum sih, weh, zaman dulu? Apa mulai muncul kafe tuh gimana tuh? Itu baru belakangan gitu. Dulu yang saya bilang tadi, warung bakso gitu ya, warung mie gitu. Kalau di Bandung tuh ada beberapa yang terkenal gitu. Oke, nah ini ngomongin Bandung, weh, ada satu jajanan zaman sekarang yang juga asalnya dari Bandung, yaitu seblak. Zaman dulu udah ada belum sih, weh, seblak tuh? Emang Seblak makanan khas Bandung? Baru muncul beberapa tahun terakhir, dan bahkan saya nggak tahu apa itu seblak. Cuman sering dengar aja gitu. Jadi emang dulu sih nggak ada ya, weh? Nggak ada dulu. Kalau cimol, weh? Cimol? Inilah, saya tuh lemah dalam jajanan zaman sekarang. Karena orang rumahan gitu. Jadi. Iya, jadi memang zaman sekarang kan orang tuh bikin ada-ada aja, weh. Jadi memang saya juga sempet nggak tahu tuh itu apa tuh yang dijual abang-abang. Misalnya kira somai gitu kan. Ternyata udah bentuk lain dari sagu gitu, bentuk lain dari aci. Oh, aci digulung pakai bihun. Itu juga ada, weh, namanya. Oh, ya itu hal-hal yang baru. Betul. Iya, jadi kadang kita juga nggak mengikuti, begitu pengen nyetop abang-abang, kirain jual apa, ternyata jual apa. Betul. Jadi kalau zaman dulu tuh kayaknya orang kalau misalnya mau hangout ala zaman sekarang ya, weh, kalau mau ngobrol, ya lebih banyak ke tempat-tempat yang jual makanan. Tukang bakso. Tapi makanannya yang makanan umum, sebetulnya yang aneh-aneh kan nggak dijual di kafe-kafe yang umum gitu. Nah, kalau misalnya menurut Wewe nih, dengan tren makanan sekarang yang udah sangat beragam, bahkan banyak negara-negara yang makanan khasnya juga ada di Indonesia, kalau kita mau cari apa aja ada. Itu gimana sih, Web? Tanggapan Wewe, haruskah kita memperkaya ilmu dengan coba-coba aja semuanya, atau tetap ingat dengan makanan tradisional? Gimana nih kalau dalam pandangan bisa Wewe? Dua-duanya dong, makanan tradisional ingat, tapi mencoba makanan negeri lain itu bagus, harus memperluas wawasan. Dan juga kalau kita pergi jalan-jalan, nggak susah cari uang, nggak susah cari makanan. Kita jangan terikat pada makanan kita sendiri. Makanan Thailand, makanan Vietnam, makanan apalagi makanan Amerika, makanan Eropa, itu semua patut dicoba. Apalagi sekarang sudah bersaing di Indonesia dengan harga yang ya memang mahal, tapi masih terjangkau lah. Pizza itu kan makanan dunia lain. Pizza, spaghetti, fettuccine. Ya. Asal nggak lupa juga sama makanan-makanan zaman dulu ya, weh. Zaman dulu mah mungkin aja lupa kalau nggak ada yang menghidangkan ya. Buktinya saya ditanya-tanya gelagapan. Nggak tahu saya, soalnya saya nggak punya teman orang zaman dulu gitu.
Teman saya orang zaman sekarang. Wede. Wewe nih emang orangnya zaman sekarang, sangat milenial, bisa menyesuaikan zaman. Sering nongkrong juga kan ya, We, ke kafe sebelum ada pandemi ini, karena memang orangnya suka ketemu orang ya, We? Ya, tapi saya selain pandemi juga punya macam-macam masalah kesehatan kan. Pernah masuk rumah sakit karena demam berdarah, bahkan ada gangguan dalam jalan kaki. Jadi pada umumnya naik mobil gitu ya. Mobil dan pergi ke kafe di mana kita tuh nggak jauh jalannya. Ya paling enggak, yang paling praktis ya ke mall lah gitu. Nah, berebet lagi makanan nih. Jalanan tuh yang di depan rumah kali saya tahu. Banyak juga sih sekarang di depan rumah makanan. Iya tuh, banyak banget depan rumah Wewe. Aku sih dulu pernah beli seblak. Nah iya, saya tahu seblak tuh favoritnya orang rumah gitu. Itu tuh kerupuk direbus, We, bukan digoreng. Terus, oh iya, pernah dijelaskan ya. Terus kuahnya kayak kuah mie rebus gitu sih. Gak enak banget kedengarannya ya. Orang sekarang tuh suka yang pedes-pedes, We. Iya betul. Sedangkan saya kalau pedes sekarang sakit perut. Kayak Ipeh tuh bisa menghilang 2 jam ke kamar mandi. Sekarang tuh yang laku keripik kalau pedes, wah laku, We. Iya. Kalau makan kerupuk di restoran Padang dikasih sambal gitu. Jadi aku termasuk yang suka pedas-pedas, tapi tetap harus memperhatikan kadar, karena bisa juga jadi sakit perut, bisa juga jadi nggak enak deh pokoknya. Jadi buat para penonton, jangan lupa ya kalau suka yang pedas-pedas, tetap ingat, nanti bisa sakit perut. Jangan lupa juga untuk like. Teman-teman pada ngajak temannya nonton. Soalnya yang paling menyenangkan jadi YouTuber adalah kalau ada yang nonton. Betul, dan ilmu tuh harus dibagi. Kesempatan baik dan juga hal-hal yang kita rasa baik itu akan lebih baik kalau dibagi dengan yang lain. Jadi bisa di-share nih di grup WhatsApp keluarga atau ke pacar atau kemana-mana. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar bahwa hal-hal yang menurut orang mungkin negatif belum tentu kalau kita ambilnya dengan positif. Kayak tadi bucin, bisa kita jadikan semangat, bisa kita jadikan inspirasi. Rebahan juga ya, We. Bisa menimbulkan semangat. Dan saya sekarang lagi pengen rebahan ya. itu kayaknya kode untuk kita menyudahi episode kali ini. Jadi, now is the hour when we must say goodbye. Bye, para pemirsa YouTube. Kita ketemu di episode selanjutnya.